Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, pagi hari ini ya dalam program GK Invest Morning Talk kita akan menganalisa pergerakan harga ya secara dua analisa yang akan kita gunakan, fundamental dan analisa teknikal. Oke, dan sebelum saya masuk dalam materi pembahasan tentang pergerakan harga harian, saya ucapkan selamat bergabung juga untuk teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan baik dari YouTube, dari Zoom, dan semua teman-teman yang hadir. Saya doa di hari ini dalam keadaan yang sehat. Dan langsung aja kita langsung masuk ke kalender ekonomi untuk melihat data hari ini, hari Senin tanggal 21 Juni, hari Selasa tanggal 21 Juni 2022. Oke, untuk sesi pagi hari ini di sesi Asia sudah dirilis beberapa data ekonomi ya. Pertama, tadi pagi kita lihat ada pidato dari Gubernur Reserve Bank of Australia yang berpidato pada pukul 7, dan ini kalau kita lihat ada hasil rapat kebijakan moneter di Australia yang sudah dirilis jam 8.30. Tentunya untuk data ini membahas tentang moneter atau kebijakan suku bunga dari kenaikan inflasi yang terjadi di Australia. Sedikit banyak data yang sudah dirilis ini atau pidato dari Gubernur Reserve Bank Australia ini mempengaruhi pergerakan dari Australia dollar atau Aussie tadi pagi. Nah, untuk sesi Eropa nanti sore ini ada beberapa data yang akan dirilis. Ya, namun kalau kita melihat dari impact dari beberapa data nanti ini masih tergolong low impact ya. Jam 13.15 ini ada pidato dari pejabat Euro Central Bank. Dan kalau kita melihat berturut ya hari ini, nanti sore juga ada pidato dari BUBA. Ini juga pejabat dari Gubernur Sentral dari Jerman ya, Bank Sentral Jerman atau Bank Sentral Australia. Dan kalau kita melihat dari pengaruh berita ini atau pidato mereka masih tergolong low impact ya. Jadi kalau teman-teman yang trading Euro, saya pikir untuk pidatonya nanti sore atau nanti siang ini masih tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi pergerakan harga. Nah, kemudian malam nanti jam 19.30 ya, ini juga ada beberapa data yang menjadi fokus pasar ya. Menjadi fokus pasar utama di sesi Amerika Serikat nanti malam adalah penjualan retail di Kanada. Nah, kalau kita melihat ini pengaruhnya juga low impact, dan untuk data sebelumnya di bulan sebelumnya ini di angka 2,4%, dan untuk bulan April penjualan retail inti ini diprediksi ada penurunan ya di angka 0,6%. Untuk data ini terutama untuk teman-teman yang trading Canadian dollar dan pasangan, perhatikan untuk rilisnya nanti. Jika data yang dirilis nanti lebih tinggi daripada 0,6%, ini artinya positif ya untuk pergerakan Canadian. Dan jika datanya ternyata lebih rendah daripada ekspektasi di bawah 0,6%, ini artinya negatif untuk pergerakan Canadian dollar. So teman-teman, sekali lagi jam 19.30 tunggu rilisnya. Dan juga untuk fokus pasar hari ini di sesi Amerika Serikat nanti malam di jam 9 malam. Kalau kita lihat jam 21 waktu Indonesia Barat ya, ini ada penjualan rumah lama di Amerika Serikat untuk bulan Mei. Nah, untuk data ini pengaruhnya high impact ya. So kalau kita melihat di bulan sebelumnya, di bulan April, penjualan rumah lama ini di angka 5,6 juta. Dan diprediksi untuk bulan Mei ini ada penurunan juga di angka 5,3 jutaan ya. So kita tunggu untuk rilisnya untuk penjualan rumah lama nanti malam jam 9. Untuk data yang lebih tinggi atau data yang lebih besar daripada 5,3 juta, ini artinya positif ya untuk pergerakan dolar. Dan jika datanya nanti lebih kecil, dirilisnya lebih sedikit daripada 5,3 juta, artinya ini negatif untuk pergerakan dolar. Dan pastinya untuk pasangan yang pasangan dolar ini akan terpengaruh oleh kekuatan atau pelemahan dari indeks dolar dari data ini. So, teman-teman yang trading dolar dan pasangan ya, yang trading emas juga mungkin komoditi ini, teman-teman perhatikan untuk rilis datanya nanti malam. Ya. Jadi untuk hari ini saya lihat fokus pasarnya hanya dua ya di sesi Amerika Serikat. Pertama, penjualan retail di Kanada dan pastinya mempengaruhi Canadian dollar yang akan dirilis jam 19.30. Dan juga yang kedua adalah data dari penjualan rumah lama di Amerika Serikat yang akan dirilis jam 9 malam.
Itu ya untuk data hari ini. Dan untuk technical analisa kita akan menganalisa seperti biasa ya, ada 5 pair yang akan kita coba untuk lihat seperti apa pergerakan harganya secara technical analisa. Yang pertama ada Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen, kemudian minyak mentah dunia, dan yang terakhir adalah emas. Mungkin nanti teman-teman yang mau request analisa silakan ya, nanti langsung berkomentar di kolom chat. Kita awali dulu untuk analisa teknikal kita dengan melihat pergerakan indeks dolar hari ini. Indeks dolar pagi hari ini berada pada level 104.3, di mana beberapa hari yang lalu ya ini sempat bermain pada range tertingginya. Kalau kita lihat untuk resisten atau harga tertingginya berada di level 105.6. Ini adalah harga tertinggi di tahun 2022 ya, yang terjadi pada tanggal 15 Juni kemarin. Dan setelah mencapai titik tersebut, level tertinggi tersebut, kita lihat ini ada koreksi harga dari indeks dolar. Ini bertepatan juga dengan pengumuman kenaikan suku bunga kemarin. Dan level terendahnya ini terjadi pada tanggal 16 Juni itu di kisaran 103.4. Artinya kalau kita lihat untuk level sekarang ya, teman-teman, ini berada pada range tersebut di antara dari harga tertinggi dan harga terendah. Namun kalau kita melihat secara garis besar, bahwa memang indeks dolar ini konsisten bermain pada area di atas dari uptrend line. Artinya memang trennya masih kuat naik ya, atau strong bullish. Memang kalau kita melihat pengaruh fundamentalnya adalah kemungkinan besar untuk The Fed ini akan menaikkan suku bunga lagi di pertemuan selanjutnya. Karena memang kalau kita melihat suku bunga, inflasi di Amerika Serikat ini terjadi adalah yang tertinggi tahun ini selama 40 tahun terakhir. Jadi untuk menekan tingkat inflasi dibutuhkan suku bunga yang lebih tinggi dari sekarang. Artinya kalau suku bunganya naik, ya kemungkinan besar untuk indeks dolar pun dalam jangka panjang juga akan mengalami kenaikan. Ya. So kita lihat nanti kebijakan dari The Fed ya untuk suku bunga Amerika Serikat. Untuk pergerakan hari ini saya lihat masih akan konsisten ya, bermain pada range 103, 104 sampai 105 tergantung dari data nanti malam. Kalau data dari penjualan rumah lama nanti dirilis negatif, kemungkinan akan ada koreksi untuk indeks dolar. Tapi kalau nanti data dari penjualan rumah lama di Amerika Serikat ternyata ada peningkatan, ini juga berpotensi untuk indeks dolar melanjutkan tren kenaikannya. Tapi saya lihat range-nya masih akan sempit ya, bermain pada level 103, 104 sampai 105 untuk hari ini. So hari ini untuk indeks dolar masih menunggu dari data Amerika Serikat nanti malam jam 9 ya, penjualan rumah lama. Kemudian kita langsung masuk ke forex atau pasangan mata uang ya. Untuk forex yang pertama atau pasangan mata uang yang pertama, kita analisa untuk Euro USD. Oke, Euro USD pagi hari ini berada pada level 1.0520. Sebelumnya harga tertinggi ya, pernah mencapai level 1.0590 ini pada tanggal 16 Juni kemarin, juga bertepatan setelah suku bunga Amerika Serikat dirilis ya. Dan setelah mencapai level tertinggi tersebut, ini minggu kemarin pergerakan harga terkoreksi. Nah, bahkan minggu sebelumnya ini pergerakan harga sempat mencapai level terendah dalam beberapa tahun terakhir ya. Jadi kalau kita melihat di kisaran 1.0350 ini terjadi harga terendahnya, sempat membentuk double top ya. Kalau kita melihat harga terendah pertama terjadi pada tanggal 12 Mei 2022 dan kemarin tanggal 15 Juni ya 2022, ini adalah harga terendahnya sepanjang tahun 2022. Nah, kalau kita melihat teman-teman, setelah pergerakan harga mencapai level terendah ini terjadi rejeksi, yang artinya memang kalau kita melihat range 1.0590 sebagai resisten dan support harga di 1.0350 ini akan menjadi area konsolidasi harga. Jadi ya, sepanjang pergerakan indeks dolar ini masih bermain pada tren kenaikan, saya lihat juga untuk Euro USD ini masih akan cenderung berada pada harga terendahnya atau bermain pada level support harganya. Dalam kata lain, ya trennya juga akan tertekan atau akan turun ya. Nah, jadi sebelum ada kebijakan kenaikan suku bunga yang agresif juga di kawasan euro, saya lihat untuk Euro USD ya belum bisa kembali ya, belum bisa reserve
ke tren kenaikan. Dan untuk hari ini ya teman-teman, kita bisa manfaatkan range yang kecil ini untuk trading, karena dari kawasan euro nanti sore juga tidak terlalu banyak data yang dirilis ya, artinya mungkin pergerakan harga tidak akan terlalu volatil ya, kecuali nanti malam setelah data Amerika Serikat dirilis. Jadi untuk pagi sampai dengan sore nanti, range ini teman-teman bisa manfaatkan untuk trading, di mana level support terdekat ada di kisaran 1.0440 ya. Sebagai support harganya, ini adalah harga terendah pada tanggal 17 Juni kemarin. Ya, sekaligus juga area ini menjadi area beli ya, area support terdekat dan juga area beli hari ini. So teman-teman yang mau memanfaatkan peluang ini untuk ambil posisi buy, silakan tunggu pergerakan harga mendekati level tersebut ya. Dan untuk resisten harga ya, kita bisa mengacu pada harga tertinggi pada tanggal 16 Juni kemarin di kisaran 1.0590 ya. Jadi harga tertinggi ini atau resisten terdekat ini masih akan jadi tahanan ya, tahanan atas untuk Euro USD. Artinya teman-teman kalau mau ambil peluang posisi sell, ikutin tren besarnya, teman-teman bisa tunggu di level ini. Mendekati level ini teman-teman bisa ambil posisi sell ya. Tunggu di sini di kisaran harga 1.0590. Saya akan kasih garis gambaran besarnya untuk tren dari Euro USD ya. Jadi kalau kita gambarkan garis downtrend line, ini masih belum berubah dari pembahasan kita minggu lalu ya. Jadi masih konsisten pergerakan harga dari Euro USD ini bermain di bawah garis biru atau downtrend line. Jadi teman-teman fokus pada garis biru yang menurun ini ya. Acuannya adalah harga tertinggi pada tanggal 10 Februari 2022 sebagai harga tertinggi pertama, gelombang tertinggi pertama. Kemudian gelombang tertinggi kedua pada tanggal 30 Maret 2022 ini ya. Dan gelombang tertinggi ketiga ada di kisaran tanggal 1 Juni kemarin. Jadi pergerakan harga kalau kita tarik garis dari harga terendah tertinggi tersebut ya tetap konsisten di bawah dari downtrend line. So kalau kita mengacu pada harga tertinggi kemarin ya, harga tertinggi di 1.0590 ini bisa menjadi resisten yang kuat untuk Euro USD saat ini ya. Karena bertepatan dengan garis downtrend line. Pertama harga tertinggi pada 16 Juni, yang kedua adalah garis downtrend line. Jadi tahanan atasnya cukup kuat nih untuk Euro USD. Ada nggak potensi pembalikan arah dari Euro USD? Kita tunggu apakah konfirmasi dari downtrend line ini berhasil di breakout. Jadi kalau pergerakan harga berhasil membreakout dari garis downtrend line ini, ada potensi untuk euro berbalik arah. Tapi kalau pergerakan harga masih konsisten berada di bawah garis downtrend line, artinya tren besar atau tren jangka panjang dari euro USD masih downtrend, ya masih turun. Kita tunggu nih, kita lihat konfirmasinya nanti dari garis downtrend line ini. Jadi untuk kesimpulan, Euro USD hari ini teman-teman bisa ambil posisi buy di area support harganya 1.0450 dan teman-teman bisa tunggu untuk ambil posisi sell di area resisten di kisaran 1.0590. Untuk tren harga hari ini saya lihat masih cenderung untuk menyentuh atau menuju ke resisten. Ya, jadi ada potensi untuk pergerakan harga terkoreksi positif dari tren penurunannya menuju ke resisten harga. Kisaran 1.0590 ya. Jadi ya tunggu pergerakan harga terkoreksi untuk teman-teman ambil posisi buy. Saran saya seperti itu ya. Tunggu di level-level terendahnya. Baik, selanjutnya kita coba analisa sterling ya. GBP USD. Ya, untuk pagi hari ini untuk sterling atau GBP USD berada pada level 1.2270, di mana memang kalau kita lihat minggu kemarin harga GBP sterling atau rate sterling terhadap dolar ini pernah mencapai level terendah sepanjang 2 tahun terakhir di kisaran 1.1940. Ini adalah harga terendahnya selama 2 tahun terakhir yang terjadi pada tanggal 14 Juni kemarin. Dan setelah pergerakan harga mencapai level terendah ini terjadi rejeksi
dari buyer ya, sehingga mengangkat lagi untuk pergerakan sterling sampai ke level 1.2390-an. Ini adalah harga tertingginya pada tanggal 16 Juni. Nah, dan kalau kita melihat untuk pergerakan harga saat ini 1.2270, kalau kita mengacu pada range tersebut, artinya pergerakan harga memang berada di antara ya harga terendah dan resisten tertinggi beberapa hari yang lalu tanggal 16 Juni. Nah, untuk kecenderungan pergerakan dari sterling ini, teman-teman, saya melihat ya, ini masih akan coba untuk menuju ke level resisten. Memang dalam beberapa hari terakhir, hari Senin dan hari ini volume pembeliannya juga kecil-kecil ya, ditandai dengan candlestick buyer dan seller ya yang masih relatif kecil nih daripada volume candlestick sebelumnya. Jadi di sini masih banyak keraguan dari pasar ya, menunggu dari pidato-pidato pejabat Bank Sentral Inggris ya untuk menentukan kebijakan moneter di Inggris, apakah akan ada kenaikan suku bunga lagi di masa yang akan datang ya untuk menekan angka inflasi yang cukup tinggi saat ini. Jadi saya lihat pasar masih akan bermain hati-hati ya, artinya belum ada secara fundamental, belum ada data yang mempengaruhi secara signifikan nantinya untuk pergerakan dari sterling. Pasti untuk hari ini data dari penjualan rumah Amerika Serikat, sekali lagi karena memang pasangannya adalah USD, jadi pergerakan dari sterling akan terpengaruh oleh indeks dolar. Dimana jika indeks dolar mengalami penguatan, maka untuk sterling pun berpotensi untuk melanjutkan penurunan ya. Tapi kalau nanti data dari Amerika Serikat ternyata dirilis negatif, ini ada potensi untuk sterling bermain lagi di harga tertinggi dalam beberapa hari terakhir. Jadi kalau kita mengacu pada harga tertinggi terakhir 1.2400, ini adalah resisten untuk hari ini ya. Dan untuk support harganya kita bisa mengacu pada support terdekat di kisaran 1.2040 ya. Yes, level ini ya. Ini range-nya cukup besar. Namun inilah support dan resisten yang terdekat ya untuk sterling. So, untuk peluang tradingnya teman-teman ya, kalau kita melihat pergerakan harga sekarang masih cenderung untuk menuju ke resisten harga ya. Kalau kita tarik garis uptrend line pun ini sudah bisa dengan menyatukan gelombang-gelombang terendah sebelumnya ya, gelombang terendah pertama tanggal 14 Juni, gelombang terendah kedua tanggal 16 Juni. Artinya di kisaran ini akan menjadi area-area terbaik juga ya untuk beli. Untuk target harga saya pikir untuk GBP hari ini masih berpeluang untuk naik sampai ke level resistennya di kisaran 1.2400 ya target harganya. Namun kisaran ini akan menjadi tahanan yang cukup besar juga untuk kenaikan dari sterling. Untuk tren besarnya sebagai gambaran saya ulas ya di sini untuk gelombang-gelombang tertinggi sebelumnya. Jadi kita mengacu pada gelombang tertinggi pertama pada tanggal 1 Maret 2022. Gelombang tertinggi kedua pada tanggal 23 Maret 2022, kemudian gelombang tertinggi ketiga dan keempat pada tanggal 13 April dan tanggal 20 April. Nah, kalau kita mengacu dari gelombang-gelombang tersebut dan kita tarik garis downtrend line, artinya di kisaran ini ya, di kisaran 1.2640 akan menjadi tahanan kuatnya atau resisten yang cukup signifikan untuk menahan kenaikan dari sterling. Jadi kalau kita melihat garis tersebut ini bertepatan juga dengan harga tertinggi pada tanggal 30 Mei 2022 dan harga tertinggi pada tanggal 4 Mei 2022. Jadi kalau kita tarik garis horizontal ya, level tersebut akan menjadi tahanan atas juga. Selain dari downtrend line, resisten dari garis horizontal akan menjadi tahanan kuatnya. Jadi kita tunggu nih. Untuk sekarang saya lihat untuk pergerakan harga memang belum mencapai level tersebut ya, atau masih agak jauh dari range hariannya. Jadi yang paling mungkin untuk pergerakan hari ini adalah menuju ke resisten terdekat ini 1.2400 dan support di 1.2040. Namun kalau teman-teman tanya di mana area terbaiknya, area yang paling signifikan dan paling kuat untuk ambil posisi sell, ngikutin tren besarnya di 1.2640. Inilah level yang cukup signifikan sebagai tahanan atas dari sterling.
Yes, kecenderungan harga dari sterling hari ini masih uptrend ya. Sekaligus juga menunggu dari data Amerika Serikat nanti malam jam 9. Oke, kita analisa untuk USD Japanese Yen. USD Yen ya. Untuk pagi hari ini berada pada kisaran rate 135 ya. Di mana level 135 ini merupakan harga tertinggi sekali lagi selama 20 tahun terakhir. Jadi kalau kita melihat dari tahun 2002 ya, level ini baru tercapai lagi di tahun 2022 saat ini. Ini saya akan bukakan chartnya untuk teman-teman mungkin yang tertarik nih untuk ambil peluang dari USD Yen ya. Karena memang saat ini Yen berada pada level tertinggi selama 20 tahun terakhir. 135. Ini ya. Ngacu pada tanggal 7 Januari 2002. Ya, jadi ini gelombang tertingginya dan sekarang ini tercapai lagi tahun 2022. Jadi memang kenaikan dari rate USD dan Yen ini dipengaruhi oleh penguatan dolar ya. Namun sekali lagi sekarang adalah level tertinggi selama 20 tahun terakhir dan dari konfirmasi candlestick weekly kemarin kalau kita melihat ini volume buyer-nya sudah mulai mengecil ya. Minggu terakhir, minggu kemarin ya memang buyer-nya yang cukup dominan, mendominasi harga pada minggu kemarin. Namun kalau kita lihat volume yang terjadi pada hari Jumat tutup pasar, ini volume belinya cukup kecil ya. Jadi di sini kita lihat dari konfirmasinya masih tertahan oleh seller ya, oleh kekuatan seller. Memang akan banyak seller yang akan masuk pasar ketika melihat pergerakan harga mencapai titik tertinggi, apalagi titik tertinggi selama 20 tahun terakhir. Nah, sampai hari ini pun ini belum terkonfirmasi di breakout untuk level 135 atau level tertingginya. Nah, jadi untuk pergerakan Yen saya lihat memang masih akan bermain pada level tinggi dan kita tunggu konfirmasi dari pergerakan harga apakah berhasil membreakout ya untuk level 135 untuk pergerakan Yen mencapai level tertinggi barunya lagi atau bahkan tertahan di level tertinggi ini. So teman-teman ya bisa manfaatkan level tertinggi ini untuk ambil posisi sell ya, untuk ambil posisi sell tapi dengan manajemen risiko yang ketat. Artinya jika pergerakan harga melewati 135.5 ini adalah harga tertingginya kemarin ya, teman-teman bisa atur manajemen risiko atau pasang stop loss ya. Jadi kita coba untuk counter trend melihat peluang harga tertinggi selama 20 tahun ini. Kalau secara tren USD Japanese Yen ini masih strong bullish atau masih kuat untuk melanjutkan kenaikan. Namun belum terkonfirmasi sampai dengan saat ini ya. Jadi kita tunggu dulu konfirmasinya. Sekarang yang pasti harga tertinggi peluang terbaik adalah ambil posisi sell. Dan untuk posisi buy teman-teman bisa lihat harga terendahnya kemarin ya tanggal 16 Juni. Ini 131 ya, cukup jauh memang dari level sekarang. Namun kalau kita melihat support yang paling dekat adalah level ini. Jadi 131.4 adalah support harganya. Jadi kalau teman-teman mau takut untuk ambil posisi buy di harga tertinggi ini, mau ngikutin tren besarnya, ya silakan tunggu pergerakan harga terkoreksi terlebih dahulu di kisaran 131.4 ini sebagai acuan support terdekatnya pada tanggal 16 Juni kemarin. Oke, itu ya. Dan ini ada pertanyaan dari Pak Mulia ya. Selamat siang Pak Irsan, untuk analisa Euro Yen dan emas seperti apa trennya minggu ini. Baik, kita coba ke Euro Yen dulu ya. Yes, kalau kita melihat dari time frame 4 jam ya, Pak Mulia, atau Bu Mulia, saya belum tahu ini Bapak atau Ibu, tapi mungkin Bapak ya. Jadi untuk Pak Mulia, rate sekarang untuk Euro Yen ini berada pada kisaran 142.20.
Jadi ini adalah mendekati juga harga tertinggi di tanggal 8 Juni kemarin di kisaran 144. Namun kalau kita berkaca dari beberapa minggu sebelumnya, memang kecenderungan dari pergerakan euro yen ini masih cenderung untuk naik ya. Jadi memang dari yennya sendiri mengalami pelemahan ya. Jadi untuk euro, untuk USD atau pasangan yang lain GBP juga ini pergerakan dari yen masih cenderung untuk ke atas. Jadi kesimpulan untuk tren minggu ini untuk euro yen ini masih uptrend ya. Kita bisa tarik garis uptrend lain juga dari gelombang terendah pertama tanggal 12 Mei kemarin. Kita hubungkan dengan harga terendah juga pada tanggal ini ya, 16 Juni. Jadi ini gelombang pertamanya di sini. Yes. Gelombang keduanya di sini. Ya. Jadi terkonfirmasi bahwa trennya saat ini atau minggu ini masih uptrend. Untuk spot harganya kita bisa mengacu pada harga terendah pada 16 Juni kemarin di kisaran 137.7 atau kita bisa mengacu pada garis uptrend lain ini sebagai spot harganya. Jadi kalau mau ambil posisi buy, tunggu di kisaran level spot ini ya, di kisaran 137, 138. Dan untuk resisten harga kita bisa mengacu pada harga tertinggi di tanggal 8 Juni kemarin di kisaran ini ya. Yes, jadi ini 144.4 akan menjadi tahanan atas atau resisten dari pergerakan euro Japanese yen. So, kalau mau ambil posisi sell, ya saran saya tunggu pergerakan mendekati level 144.4 ini sebagai resisten terdekatnya. Tapi sekali lagi posisi sell ini counter trend, melawan trennya. Jadi manajemen risiko juga harus ketat, pasang stop loss di atas harga tertinggi. Sedikit di atas harga tertinggi untuk posisi sell ya. Jadi kesimpulan untuk euro Japanese yen, pergerakan harga masih cenderung untuk atas, secara tren masih naik ya. Untuk posisi terbaik adalah posisi buy di kisaran 138, 137 sebagai support harganya. Target kenaikan yang paling dekat adalah harga tertinggi kemarin di tanggal 8 Juni di kisaran 144.4. Begitu Pak Mulia. Mudah-mudahan cukup membantu ya untuk analisa euro Japanese yen ya. Ya silakan teman-teman yang lain jika ada request untuk analisa forex atau komoditi ataupun instrumen lainnya silakan ketik di kolom chat ya. Oke, kita ke pair yang selanjutnya untuk komoditi. Kita analisa yang pertama adalah minyak mentah. Ini juga ada yang baru masuk Bupina ya. Binatan, oil sudah belum, ini baru mau dianalisa. Dan oke, untuk Pak Mulia terima kasih juga Pak. Salam profit ya. Selanjutnya minyak mentah ya. Minyak mentah untuk saat ini, di GK berapa? Minyak mentah berapa sih? Bentar ya, aman. Ya, untuk pagi hari ini ya, harga minyak mentah berada pada level 110.3. Memang kalau kita melihat dari beberapa hari sebelumnya, di minggu-minggu lalu ya, pergerakan harga minyak mentah dunia ini sempat mencapai level tertinggi juga pada kisaran 123.3. Nah, kemudian pergerakan harga bermain pada pola rising wedge ya. Kalau kita gambarkan kemarin polanya, ini ada garis biru ya yang saya transparankan ke atas ya. Ini adalah pola rising wedge dan sudah berhasil di breakdown pola rising wedge-nya ini. Beberapa hari yang lalu kita juga sempat bahas bahwa ada potensi untuk pergerakan harga minyak ini merejeksi ya dari resisten terdekatnya atau support dari rising wedge yang sudah di breakdown. Nah ya, kalau kita lihat kemarin tanggal 16 Juni pergerakan sempat mencapai level 118 sebagai resisten harga atau sebagai area dari resisten
rising with sales. Setelah menyentuh level 118, pergerakan harga terkoreksi sampai dengan hari ini di kisaran 110. So, untuk minyak ya teman-teman, hari ini memang belum ada data inventory-nya, nanti akan dirilis di hari Kamis. Jadi hari ini pergerakan harga minyak saya lihat masih akan cenderung untuk flat ya. Bahkan kalau kita melihat dari pergerakan harga, sellernya juga masih dominan, artinya masih ada potensi untuk pergerakan harga minyak ini terkoreksi lagi ya, menuju ke support terdekat. Kalau kita melihat untuk support terdekatnya, ini ada pada kisaran harga 104 ya. Ini adalah gelombang terendah pada tanggal pada tanggal 19 Mei. Jadi ini masih akan menjadi support terdekatnya, dan juga mungkin akan menjadi target penurunan dalam waktu dekat ya, karena sekali lagi secara volume sellernya juga masih dominasi untuk pergerakan harga minyak ini. Ya, sekali lagi untuk minyak jangka pendek trendnya, tren harian kalau kita tarik garis dari harga tertinggi di tanggal 14 Juni di kisaran 123 dan gelombang tertinggi kedua di tanggal 16 Juni di 118, maka untuk resisten terdekatnya ini ada di kisaran 112. Nah, kisaran 112 akan menjadi tahanan atas ya. Sekaligus juga ini akan menjadi resisten karena di sini sudah ada area support yang di break ya, yang di breakdown. Di sini ya, di kisaran ini. Di kisaran downtrend line ini akan menjadi resisten atau tahanan atasnya untuk pergerakan harga minyak hari ini. Sekali lagi untuk support harga atau mungkin akan menjadi target penurunan 104, dan untuk resisten ini kita bisa lihat 112 sampai kisaran 114 untuk range harian minyak saat ini. So teman-teman, kalau untuk mengambil peluang, saya pikir posisi buy adalah yang paling ideal di kisaran 104-an ya. 104 103, 104 ini adalah area terbaik untuk buy, dan untuk posisi sell saran saya teman-teman bisa tunggu di kisaran 112 sampai 114. Di level support dan resisten teman-teman bisa manfaatkan untuk ambil peluang tradingnya hari ini. Baik, terima kasih juga Bu Binatan. Ini ada request untuk, kalau GU sudah ya, GU sudah, GBP USD tadi sudah dianalisa, bisa di flashback ke beberapa menit sebelumnya. Dan ini kita analisa untuk pair yang terakhir, gold. Ya, ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh banyak trader. Analisa pergerakan harga emas. Hari ini atau pagi hari ini harga emas berada pada kisaran 1840. Ya, memang beberapa hari terakhir dari hari Senin sampai hari ini range-nya cukup kecil ya. Di pergerakan harga bermain pada kisaran 130, 133 ya tepatnya harga tertingginya, dan kemarin sempat mencapai level tertinggi juga sampai kisaran 1855 ini harga tertingginya. So, teman-teman, untuk harga emas saya udah buatkan pola. Pola yang terbentuk ini adalah pola up channel ya. Jadi acuannya adalah harga terendah pada tanggal 15 Mei kemarin untuk gelombang terendah pertama, dan untuk gelombang tertingginya terjadi pada tanggal 24 Mei. Ini kita bisa tarik garis nanti ya. Kemudian pergerakan harga terkoreksi lagi menyentuh gelombang terendah kedua di tanggal 14 Juni kemarin di kisaran 1806 ya. Dan kalau kita lihat gelombang tertinggi sebelumnya ada di kisaran 1877. Jadi kalau kita tarik garis uptrend line, dua uptrend line dari harga tertinggi atau dari gelombang tertinggi dan dua gelombang terendah, maka ini terbentuk pola up channel. Dan sekarang pergerakan harga berada di antara range tersebut, di antara dari support dari uptrend line dan resisten dari uptrend line. Nah, karena memang sekali lagi untuk data hari ini masih minim ya. Jadi hanya nanti malam data dari penjualan rumah lama yang akan mempengaruhi pergerakan harga emas. So untuk range hari ini harga emas kita bisa mengambil acuan pada harga terendah
pada tanggal 16 Juni kemarin di kisaran 1825 ya. 1825 masih akan menjadi support harga atau support terdekatnya untuk saat ini. Dan untuk resisten harga ini adalah harga tertinggi di tanggal 16 Juni juga di kisaran 1856 ya. So ini range kecilnya. Yes, ini range kecilnya atau area konsolidasi saat ini, artinya ya teman-teman bisa manfaatkan karena sekali lagi pergerakan harga berada di antara pola ini, di antara dari range pola up channel. Jadi untuk area sekarang adalah masuk fase konsolidasi di mana teman-teman bisa ambil posisi buy di kisaran mendekati harga 1825 untuk support terdekatnya, atau ambil posisi sell di kisaran 1856 ya, sebagai acuan harga tertinggi pada tanggal 16 Juni kemarin. Nah, inilah range-nya untuk hari ini. Dan untuk pergerakan selanjutnya, saya pikir akan menunggu dari data di Amerika Serikat nanti malam jam 9 terkait dengan penjualan rumah lama ya. Jika datanya positif, maka akan terjadi koreksi, potensi besar terjadi koreksi lagi untuk harga emas ya. So ini support kuatnya kalau kita ngelihat pada garis up channel ini, maka untuk support kuat ini terjadi ada di kisaran 1815 ya. Ini support kuatnya nih. Pertama adalah harga terendah pada tanggal 16 Juni, yang kedua adalah support dari uptrend line garis biru ini. Jadi ada dua support yang akan menahan penurunan. Di sini support kuatnya. Dan untuk resisten yang cukup signifikan ini cukup tinggi ya. Kalau kita melihat dari acuan harga tertingginya, maka dari garis ini untuk resisten ya saat ini yang paling kuat atau yang paling signifikan itu ada di kisaran 1891. Ya, mengacu pada garis uptrend line, resisten uptrend line ditambah dengan harga tertinggi pada tanggal 6 Mei 2022 kemarin. Ini range besar nih. Namun saya nggak melihat, mungkin belum hari ini ya untuk range ini. Tapi kalau untuk minggu ini mungkin. Jadi untuk range besar, support dan resisten mungkin terjadi pada minggu ini. Kita lihat nanti. Yang pasti untuk area support adalah area terbaik untuk teman-teman ambil posisi buy, dan area resisten ini adalah area terbaik juga untuk teman-teman ambil posisi sell ya. Sekali lagi range yang bisa digunakan untuk hari Selasa di sini 1825 sebagai support dan 1856 sebagai resisten. Teman-teman bisa manfaatkan range kecil ini untuk trading jangka pendek. Baik, itu ya untuk harga emas hari ini. Secara tren kita melihat dari up channel, tren besarnya masih cenderung untuk ke atas ya, dari dua garis biru ini. Ini ada request dari Pak Puji Widodo ya, Puji kali ya, Bu Puji Widodo, analisa untuk Aussie, Australia USD. Baik. Yes, ini udah di break. Ya, kalau kita gunakan time frame 4 jam untuk pergerakan dari Aussie secara tren besar, ini masih confirm ya di bawah dari up trend line. Artinya memang untuk tren dari Aussie ini masih kuat untuk turun ya. Iya. Dan kalau kita mengacu pada level ini ya. Jadi gelombang tertinggi pertama ini terjadi pada tanggal kisaran ini 5 April kemarin, kemudian gelombang tertinggi kedua ada di tanggal 2 Juni. Artinya sekarang resisten ini akan menjadi tahanan atas kuatnya. Ini juga bertepatan pada harga tertinggi di 16 Juni kemarin. Jadi kalau kita mengacu pada garis-garis ini, garis downtrend line dan juga garis resisten, maka untuk resisten kuat Aussie ini ada di kisaran 0.7060 ya, kisaran ini 0.7060 adalah resisten terdekat, sekaligus juga resisten yang cukup signifikan untuk pergerakan Aussie ya hari ini. Dan sebagai support harga, kita bisa mengacu pada harga terendah di beberapa hari yang lalu
pada tanggal 14 Juni ya di kisaran 0.6830-an yang menjadi support harganya, support yang cukup signifikan saat ini ya karena masih bisa menahan dari penurunan Aussie. Ya, ada double top di sini kalau kita melihat konfirmasi dari candle-nya ya. Double top. Jadi ini range-nya 0.6830 sebagai support harga area belinya, dan untuk area sell-nya di kisaran 0.7060 ya, sebagai resisten terdekatnya. Jadi kalau untuk posisi ideal adalah posisi sell karena secara tren besar untuk Aussie ini masih di bawah dari garis downtrend line yang artinya trennya masih turun ya. Puji ya. Jadi ya, pastinya untuk Aussie ini sangat dipengaruhi oleh kekuatan dolar. Jadi jika dolarnya, indeks dolar kembali menguat, saya pikir untuk Aussie juga masih berpotensi untuk melemah ya. Dan sebaliknya, jika nanti dolarnya yang malah melemah, untuk Aussie berpotensi untuk terkoreksi positif ke resisten terdekat. Data nanti malam, Bu Puji mungkin untuk yang sangat mempengaruhi untuk pergerakan dari Aussie. Baik, begitu ya teman-teman untuk analisa hari ini. Saya buka sesi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, ingin request analisa, silakan buka mic-nya dan juga on cam ya, buka kameranya. Ya, untuk berita nanti malam apakah sangat berpengaruh buat Aussie? Baik, untuk berita nanti malam Pak, kalau kita mengacu pada impact-nya, memang penjualan rumah lama ini termasuk high impact ya. Jadi jam 21 waktu Indonesia Barat atau jam 9 nanti malam. Ya, jadi kalau kita melihat dari impact-nya cukup besar, artinya untuk data dari Amerika Serikat ini terkait penjualan rumah lama sangat berpengaruh ya untuk pergerakan dari Aussie. Jadi semakin signifikan nanti perbedaan antara rilis dan juga forecast-nya atau perkiraannya, semakin besar juga fluktuasi harga nanti malam. Namun kalau masih di kisaran harga yang sama atau mendekati perkiraan di angka 5,3 juta, saya pikir juga untuk pergerakan dari mayor pair ya indeks dolar ini masih akan stabil, tidak akan terlalu signifikan. Kita lihat nanti seberapa jauh rilisnya, seberapa jauh perbedaan antara forecast dan juga rilis. Jadi kesimpulannya, berita nanti malam cukup berpengaruh Pak untuk pergerakan Aussie. Gitu ya, mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan, silakan. Yes, Bu Vinatan, untuk analisa ini rutin, jadi bisa diikuti setiap pagi ya. Namun untuk speakernya nanti berbeda-beda. Khusus untuk saya ini hanya mengisi di hari Selasa dan hari Kamis. Tapi di hari-hari yang lain pun kita adakan morning talk yang juga akan diisi oleh speaker-speaker dari GK Invest yang lainnya. Dan pasti juga akan menganalisa pergerakan harga ya. Baik. Terima kasih Bu Vina, semoga membantu ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya, makasih juga Pak Puji, salam profit juga dari GK Invest Indonesia ya. Iya, saya disuruh on cam, saya sambil berdiri jadi agak sulit ya untuk on cam. Ya, saya on cam. Karena saya sambil berdiri jadi agak sulit ya.
Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas partisipasi hari ini. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekali lagi, semoga analisa saya ini bisa menjadi referensi paling tidak untuk trading hari ini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk partisipasinya, dan kita berjumpa lagi pada analisa selanjutnya. Pesan dari saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Selamat pagi semuanya, salam profit. Terima kasih banyak. Thank you.